Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamun Gartiwa dari Politeknik THDC Bandung. Saya ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Psikologi Industri dan Organisasi. Baik, diawali dengan perbedaan individu. Kita melihat dari seorang ahli yang mengatakan orang optimis melihat kegagalan disebabkan sesuatu yang bisa diubah sehingga dia dapat sukses di masa mendatang, sedang orang pesimis menyalahkan orang atau pihak lain atas kegagalannya dan menyadarkannya pada sesuatu yang permanen yang dia tidak mampu mengubahnya. Mungkin orang optimis itu lebih ke melihat situasi atau kesalahan yang telah dilakukan, kemudian dia berambisi untuk memperbaiki kesalahan tersebut dibanding orang pesimis yang hanya menyalahkan situasi atau keadaan. Baik, selanjutnya banyak yang menganggap semua manusia itu sama sehingga dapat diperlakukan secara identik, namun sebenarnya setiap manusia memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis. Maka dari itu kita harus bisa mengetahui tentang perbedaan individu ini agar bisa memperlakukan manusia itu berbeda-beda. Berikut adalah beberapa hal yang ada dalam perbedaan individu. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, kemampuan, sikap, kepribadian, dan kecerdasan emosi. Baik, pengetahuan. Pengetahuan anggota suatu organisasi atau perusahaan sangat mempengaruhi kualitas dan perkembangan organisasi, serta menentukan arah yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Kualitas yang dimaksud adalah produk atau jasa yang dibuat oleh sebuah organisasi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa salah satu contohnya adalah tempat saya bekerja. Di perusahaan saya itu ada berbagai jabatan seperti manajer, marketing. Nah, dalam sebuah organisasi itu harus memiliki kemampuan atau skill yang baik agar mencapai tujuan. Misalkan penjualan yang banyak, kemudian untuk bagian di lapangan bisa mendapatkan kualitas yang bagus, untuk produk yang bagus. Itu setiap jabatan harus memiliki skill atau kemampuan di masing-masing bidangnya. Baik, di sini adalah beberapa komponen pengetahuan. Nah, kita bisa ambil dari pengalaman. Pengalaman itu hal ini merujuk pada apa yang pernah kita lakukan dan alami di masa lalu, terutama pada pengalaman pemecahan masalah. Ini sering saya alami ketika bekerja, berbeda ketika kita sudah bekerja selama mungkin lebih dari 3 tahun atau 4 tahun. Ketika kita menemukan masalah, kita tahu solusi apa yang pernah dilakukan sebelumnya, dan itu mungkin bisa dilakukan kembali ketika masalah yang sama, kita harus menghadapi masalah yang sama. Tapi ini tidak bisa dijadikan pedoman satu-satunya dalam mengambil tindakan. Tapi ini biasanya dipakai ketika kita menemukan masalah yang sama di kemudian hari. Kemudian selanjutnya adalah kebenaran mendasar. Nah, hal ini merujuk pada mengetahui apa yang benar-benar terjadi dan apa yang tidak terjadi. Seringkali orang hanya mengetahui apa yang seharusnya terjadi melalui teori. Nah, ini dikaitkan dengan SOP atau standar operasional prosedur. Biasanya orang yang hanya terfokus dengan SOP atau prosedur, dia hanya ingin SOP itu terwujud tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena seringkali ketika SOP dibuat dan ternyata tidak tercapai, itu harus dilihat mungkin ada permasalahan yang terjadi di lapangan.
Oleh karena itu, kita harus mengetahui SOP dan kita pun harus mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan kemampuan yang dimiliki orang untuk menilai dan memodifikasi pengetahuan yang telah dimiliki sebagai respons terhadap situasi dan informasi baru. Nah, ketika kita menemukan sebuah masalah baru atau informasi baru, kita harus bisa menilai permasalahan atau situasi baru tersebut. Dan kita bisa menambah pengetahuan kita. Dan selanjutnya adalah nilai dan keyakinan. Hal ini terjadi karena organisasi terbentuk dan beroperasi dalam lingkungan yang terdiri dari orang-orang, di mana nilai-nilai keyakinan mereka dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakannya. Jadi mungkin circle ya, atau kumpulan orang-orang itu dapat mempengaruhi keyakinan kita. Berikut adalah jenis pengetahuan. Dalam wacana manajemen pengetahuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, tacit knowledge atau pengetahuan implisit, dan explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Kita mulai dengan tacit knowledge atau pengetahuan implisit. Tacit knowledge atau pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan sangat sulit diformulasikan, sulit dikomunikasikan atau dibagi orang lain. Nah, contohnya ini kita ambil dari seorang koki yang handal memasak suatu hidangan. Ketika ia ditanya, bagaimana bisa membuat masakan selezat ini? Dia tidak bisa menjawab, tapi dia bisa melakukan masakan itu, dia bisa mengolah masakan itu dengan baik, dengan enak. Ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab, tapi dia bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Nah, explicit knowledge ini adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-kata seperti spesifikasi produk, manual-manual, prinsip-prinsip universal. Pengetahuan ini senantiasa siap untuk ditransfer kepada orang lain secara formal dan sistematis. Bisa dilakukan oleh marketing ataupun secara seminar. Ini bisa dilakukan oleh pengetahuan eksplisit. Baik, berikutnya adalah keterampilan. Faktor atau langkah kunci yang pertama dalam mendefinisikan karir ideal seseorang adalah mengetahui keterampilan dan kemampuannya yang terbaik. Mengetahui apa yang mampu dilakukan merupakan bagian yang sangat penting dari pemilihan karir. Contoh, jika seseorang memiliki pandangan yang tajam, dia mungkin lebih baik bekerja sebagai pemikir. Sedangkan orang yang merasa pemikirannya mungkin tidak terlalu tajam, tapi dia memiliki fisik yang kuat, mungkin dia bisa ditempatkan dalam pekerjaan yang dominan menggunakan fisik. Ya, itu mungkin contoh kecilnya. Contoh keterampilan. Satu, ada adaptive skill. Disebut juga self-management skills, merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang beradaptasi dengan berbagai situasi. Sebagian darinya dapat dianggap merupakan kepribadian dasar seseorang. Nah, kita seperti contoh, setelah lulus kuliah, kita bekerja, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang asalnya kita di lingkungan kampus, kemudian kita masuk ke perusahaan. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan perusahaan, mulai dari orang-orangnya, situasi kerja, ada yang santai, ada yang terkekang seperti mungkin di restoran, seperti chef, itu mungkin tekanannya sangat besar dibanding pekerjaan yang lain. Berikutnya adalah transferable skill, merupakan keterampilan umum yang mungkin bermanfaat dalam berbagai pekerjaan. Misalnya menulis dengan jelas, tulisannya bagus, keterampilan berbahasa yang baik untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain.
Seperti halnya dalam seminar. Ini bisa digunakan untuk orang-orang yang senang untuk berkomunikasi, kemudian keterampilan bahasa yang baik. Dia bisa menjadi narator. Berikutnya adalah C, kemampuan. Kemampuan dasar adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang meliputi kemampuan kognitif, keterampilan membaca dan menulis. Kemampuan kognitif meliputi 3 dimensi, yaitu pemahaman verbal, kemampuan kuantitatif, serta kemampuan berpikir. Kita diawali dengan pemahaman verbal. Yang pertama, pemahaman verbal adalah pemahaman verbal mengacu kepada kemampuan atau kapasitas seseorang memahami dan menggunakan bahasa lisan maupun tulis. Jadi ketika ada komunikasi secara verbal, baik dari bahasa lisan maupun tulis, dia mampu untuk mengkonsumsi informasi atau perintah tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan kuantitatif. Kemampuan kuantitatif menunjukkan seberapa cepat dan akurat seseorang dapat memecahkan masalah matematika. Kemampuan menalar atau berpikir adalah kapasitas seseorang menemukan solusi masalah. Nah, ini juga sering saya temukan ketika saya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Ketika ada kain, contoh ingin diwarnai warna biru, tapi ketika kain selesai proses pencelupan, warnanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi warnanya terlalu muda. Nah, dengan instingnya, oh ini ditambah warna biru sekian persen, 5%, 10%, 15%, mungkin sampai 20% ditambah, sehingga akan menuju ke warna yang diharapkan. Jadi menambah 10%, menambah 20% itu untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Itu adalah contoh dari kemampuan kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan pola pikir seseorang yang mungkin dapat diambil dari hasil tes pemahaman verbal, salah satunya kemampuan membaca apakah karyawan dapat memahami perintah atau tugas dalam sebuah pekerjaan. Nah, kemampuan berpikir ini bisa diambil secara penyeluruhan ya. Ketika menerima perintah ataupun menemukan masalah, senantiasa kita ada pola pikir untuk memecahkan masalah tersebut. D. Selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah kepercayaan yang kuat terhadap orang, benda, dan situasi. Sikap mempunyai pengaruh yang penting terhadap perilaku. Sikap seseorang biasanya menyebabkan orang tersebut berperilaku dalam cara tertentu. Nah, dari sikap ini, setiap orang memiliki sikap yang menyenangkan atau positif dan tidak menyenangkan atau negatif. Jadi sikap ini sangat bergantung, sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam melakukan hal tertentu. Baik, selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah sejumlah ciri yang relatif stabil yang membantu dalam menerangkan dan memprediksi perilaku individu. Memahami kepribadian orang penting karena kepribadian mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sikap. Jadi kita untuk memahami kepribadian orang lain itu dimasukkan dalam hal yang penting agar bisa bekerja sama dengan tim, dengan individu yang lain, supaya memahami perilaku, persepsi, dan sikap mereka. Nah, contoh kepribadian tuh ada banyak, seperti rajin, pemalas, arogan, skeptis, tegas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau EQ merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain.
kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, emosi ini harus tetap dijaga ketika kita banyak masalah, mungkin sedang masalah di rumah, jangan dibawa ke tempat kerja, ataupun masalah tempat kerja jangan dibawa ke rumah. Nah, ini penting sekali untuk bisa mengendalikan emosi agar di lingkungan organisasi ini tetap berjalan dengan baik, pekerjaan tetap berjalan dengan semestinya. Nah, unsur-unsur kecerdasan emosi yang pertama adalah A. Kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami kekuatan, kelemahan, kebutuhan, nilai-nilai, ambisi, suasana hati, emosi, dorongan diri Anda sendiri, dan dampaknya terhadap orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, ketika sedang emosi atau banyak masalah, dan ketika kita melampiaskannya ke tempat yang bukannya, itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Seperti ada masalah di luar, ada masalah di perjalanan. Ketika kita bekerja, kita ungkapkan atau kita ekspresikan kemarahan itu di lingkungan organisasi, maka itu akan berdampak buruk terhadap orang lain. Baik, selanjutnya adalah manajemen diri. Nah, menurut John C. Maxwell 2011 dan Peter F. Drucker, dalam konteks manajemen diri, kita harus mengelola beberapa wilayah, yaitu mengelola emosi, mengelola waktu, mengelola prioritas. Nah, emosi, waktu, prioritas kita harus bisa membedakan. Waktu seperti waktunya untuk bekerja, untuk istirahat, itu harus dioptimalkan, jangan sampai disalahgunakan. Jadi kurang istirahat, kemudian bekerja mengantuk, dan menyebabkan masalah yang lainnya. Kemudian energi, mengelola energi, mengelola pikiran. Ya, memang mungkin pikiran ini sulit ya ketika ada permasalahan di luar, mungkin tentang ekonomi atau tentang hati. Ketika bekerja pasti akan ke bawah pikirannya sampai pekerjaan, tapi ya ketika harus dituntut profesional, kita harus bisa mengelola pikiran kita. Kemudian mengelola kata, nah ini juga sangat penting. Ketika emosi, ketika hati sedang tidak baik-baik saja, kita jangan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap rekan kerja kita atau rekan organisasi kita, karena bisa menyebabkan mungkin sakit hati ataupun masalah yang lebih besar. Kemudian selanjutnya mengelola kehidupan pribadi, mengetahui kekuatan kita dan mengetahui cara melakukan pekerjaan. Nah, ini juga harus penting, harus diketahui. Mengetahui cara melakukan pekerjaan adalah hal yang sangat penting, karena ketika kita bekerja asal kerja asal jadi, ini bahaya. Jika ada sesuatu masalah yang terjadi, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada permasalahan. Maka dari itu kita harus mengetahui cara melakukan pekerjaan, dan mungkin ketika ada masalah kita harus tahu solusinya. Baik, selanjutnya unsur-unsur kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merujuk pada spektrum yang menentang dan secara instan merasa keadaan batinlah orang lain sampai memahami perasaan dan pemikirannya untuk mendapatkan situasi sosial yang rumit. Nah, hal ini meliputi empati dasar, perasaan dengan orang lain, merasakan isyarat-isyarat emosi nonverbal seperti diam, mungkin ya muka seperti yang emosi. Itu seperti yang mengharapkan empati dari orang lain. Nonverbal karena kita tidak mengatakan, tapi mungkin raut wajah kita sedang emosi, seakan-akan orang lain harus tahu bahwa kita sedang emosi. Kemudian penyelarasan atau mendengarkan dengan reseptivitasi, menyelaraskan pada seseorang. Yang ketiga adalah ketepatan empatik, memahami pikiran, perasaan, dan maksud orang lain. Goldman 2006. Masih dari unsur-unsur kecerdasan emosi, yang berikutnya adalah D, manajemen hubungan. Nah, ini seorang ahli dalam suatu buku mengatakan 85%
Kesuksesan hidup ditentukan oleh kecakapan sosial, kemampuan berinteraksi secara positif dan efektif dengan orang lain, serta memperoleh kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, ini sangat penting di organisasi, baik di pekerjaan ataupun di masyarakat. Ketika kita memiliki kecakapan sosial yang baik, interaksi yang baik, yang positif, maka akan mendapatkan respon yang positif juga dari individu atau dari orang lain. Karena kecakapan itu memang suatu hal yang sangat penting ya. Komunikasi itu hal yang sangat penting di organisasi, baik di masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Nah, ada 3 unsur yang esensial antara pemimpin dan pengikutnya, yaitu kepercayaan. Nah, seorang pemimpin, baik seorang bawahannya, harus bisa menjaga kepercayaan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai atau menghormati. Nah, dari sikap pemimpin, ketika kita memberikan arahan atau perintah, harus tetap dengan cara menghargai bawahan kita dengan tidak seenaknya ataupun tidak menggunakan kata-kata kasar. Begitupun bawahan harus menghormati posisinya sebagai atasan. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Nah, ini yang ketiga adalah komunikasi. Pemimpin dan pengikutnya harus memiliki komunikasi yang baik, baik secara tata bahasa ataupun secara verbal ya, secara tulisan atau secara obrolan. Komunikasi ini sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang baik. Ya, mungkin hanya sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan saya ataupun kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.